Oke, di sini gue akan bahas tentang gimana caranya kalian bisa networking ya dengan para konglomerat atau para triliuner bahkan nanti ke depannya. Jadi ini salah satu topik yang paling banyak diminta sama kalian. Teman-teman banyak banget nanya gue, gimana sih caranya lu bisa kenal banyak orang-orang hebat di usia yang sangat muda ya. Jadi ini gue pengen share tips yang mungkin jarang gue share sebelumnya, tapi gue harap kalau kalian dengerin ini, gue yakin kalian bisa networking. Karena networking itu penting ya untuk bikin bisnis, untuk bikin koneksi lebih banyak. Apalagi kita tinggal di Indonesia di mana semuanya itu butuh koneksi. Banyak yang suka ngomong kan, oh dia enak orang dalam, tapi kan untuk bisa kenal orang dalam itu dia perlu melakukan yang namanya networking ini. Jadi networking akan jadi hal paling penting yang kalian akan pelajarin, salah satu skill paling penting menurut gua di dalam hidup kalian. Dan gua akan breakdown gimana caranya gua pribadi itu bisa melakukan networking dengan para konglomerat. Ada pepatah yang bilang bahwa your network is your net worth. Dan itu gua rasa 100% benar. Karena lu ya akan jadi 5 orang terdekat lu ya. Kalau lu kebanyakan nongkrong misalnya sama tukang gosip, 5 teman lu nih, misalnya lu teman sekolah atau teman kuliah, 5 teman lu adalah tukang gosip, lu akan selalu ngegosip karena hanya itu yang kalian bisa omongin. Gak ada value yang kalian bisa saling berikan, gak ada ide bisnis yang kalian bisa omongkan, dan hanya yang lu bisa lakukan adalah jadi tukang gosip. Sedangkan kalau lu nongkrong sama tukang sepeda contohnya ya, 5 teman lu itu main sepeda ya kan, muter-muter sepeda, lu pasti beli sepeda dan akhirnya naik sepeda. Kalau 5 teman lu itu konglomerat, ujung-ujungnya lu pasti akan jadi konglomerat juga. Nah sebelum gue akan sharing tips gue pengen kalian bisa punya kacamata dari para mentor yang kalian mau capai ini ya. Kalian mau ketemu sama mentor-mentor ini, gue mau kasih kalian sedikit gambaran gimana caranya mereka itu mikir tentang kalian. Anggaplah kalian punya mimpi kan pasti. Anggap kalian udah 20 tahun di depan, 30 tahun di depan, 40 tahun di depan ya. Kalian tuh udah beneran sukses ya kan, udah pengusaha yang hebat atau investor yang hebat, uang kalian sudah banyak, koneksi kalian di mana-mana. Ya. Lalu kalian ngeliat diri kalian sendiri yang sekarang. Mungkin kalian sekolahnya sama kalian, cara ngomongnya sama, ambisinya sama gitu. Anak ini gila gitu, dari kecil udah gila gitu, ambisinya sama, kemauannya keras gitu. Dan gak cuma ambisi, dia benar-benar melakukan sesuatu, coba-coba terus ya. Lalu anak ini datang ke kalian, misalnya dia DM kalian bilang, bro ngopi yuk gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian udah sukses nih 40 tahun lagi, tapi anak ini punya banyak sekali kemiripan dengan kalian. Gue yakin kebanyakan dari kalian akan terima tawaran kopi itu. Kenapa? Karena kita pengen bantu orang lain. Manusia itu nalurinya memang pengen bantu orang lain. Kita pengen jadi manfaat untuk sesama. Pasti kalian akan bantu. Kalian akan lihat bahwa anak ini adalah gue yang dulu. Nah itu adalah perasaan para mentor-mentor dalam melihat kalian. Jadi kalau misalnya gue punya teman-teman yang konglomerat ya, kenapa mereka banyak mau berteman dengan gue? Ini kalimat yang gue dengar 1000 kali di kuping gue sama orang-orang berbeda yang jauh lebih sukses dari gue. Tim, lu bener-bener ingetin gue waktu gue masih muda. Bahkan lu lebih hebat dibanding gue. Lu ingetin dulu semangat gue waktu gue masih muda. Gue kayak lu nih, jualan sedotan begini juga sama gitu. Mereka melihat similarity-nya dan mereka pengen membantu. Karena mereka melihat gue adalah versi mereka yang dulu, yang mungkin ambisinya masih sama. Mereka bahkan gak mau ngeliat gue jatuh. Mereka tahu, oh lu akan jatuh di sini Tim. Dan mereka sharing ke gue supaya gue gak masuk di lubang yang sama ketika mereka masuk. Dan itu yang akan kalian lakukan kalau ada anak yang tadi ya, 40 tahun lebih muda dari kalian, minta saran ke kalian. Orang itu sebenarnya banyak yang mau membantu, tapi lu harus berani untuk bertanya. Jadi lu harus jadi aktif. Walaupun sekarang mungkin kalian belum punya apapun untuk di offer, tapi kalian harus lebih aktif untuk mencari similarity ini dengan orang-orang yang seperti siapa. At least kalau nggak punya barangnya, nggak punya bisnisnya dulu, nggak punya value-nya, punyalah karakternya dulu. Nah tapi untuk sampai ke tahap berminta, kalian nggak bisa sembarangan minta, lu jadi mentor gua gitu. Karena lu harus punya value yang lu bisa berikan ke orang tersebut. Nah untuk bisa define value kita harus tentukan dulu jati diri kita ini sebenarnya seperti siapa. Jangan seperti orang labil gitu ya. Sebenarnya skill lu bukan di situ, tapi lu pikir lu di situ, lu jadi orang delusional, gue bilangnya. Lu harus tentukan jati diri lu tuh siapa gitu. Kalau misalnya emang hidup lu itu misalnya oke, lu mau jadi seorang, gue kasih contoh aja, seorang editor. Lu jadilah editor terbaik satu Indonesia, lu adalah editor paling jago. Maka di situ lu akan punya value. Berbeda sama orang sampah yang cuma ngajak, oh gue mau jadi mentor gue, nggak akan diterima. Tapi kalau lu jadi editor yang terbaik di Indonesia, lu pasti punya value ke gue. Kalau lu mau jadi crypto trader, lu jadilah trader yang paling jago satu Indonesia. Di situ lu punya value untuk gue. Bill Gates dan Warren Buffett itu waktu pas muda pernah ketemu bapaknya Bill Gates. Lalu ditanya sama bapaknya Bill Gates, dikasih kertas ya, ada 20 orang. Jadi gak cuma Warren Buffett dan Bill Gates, ini 20 orang sukses dikumpulin sama bapaknya Bill Gates. Ditanya, kalian coba tulis satu hal yang bikin kalian sukses. Bill sama Warren gak koordinasi, mereka tulis satu kata, yaitu fokus. Bill Gates itu dari dulu terobsesi ya, dari sangat muda terobsesi dengan coding. Warren Buffett itu pertama kali filing tax dia ya, pajaknya dia pertama kali filing tuh umur 13 tahun. Dulu dia suka lempar kelereng tuh, kelereng di bathtub yang ada airnya, dia suka judiin itu mana yang lebih jauh. Dia suka hitung gitu. Kayak berapa sih ini tutup botolnya segala macam. Dia terobsesi dengan angka ya, angka dan matematika, dan dia jadi investor yang terbaik.
Dia nggak pernah ke kanan ke kiri, selalu jadi investor dan jadi yang terbaik ya. Bill Gates juga sama, dia terobsesi dengan coding. Oh ini bisa bikin sesuatu ini dengan software dan segala macam. Jadilah Microsoft ya, perusahaan nomor 1 dengan market cap paling besar di dunia. Karena kenapa? Satu hal, fokus. Ini nggak cuma ada di dunia bisnis ya, tapi di dunia manapun selalu sama ya. Misalnya contoh di industri medis, Tony Fauci itu dari kecil selalu udah mau nyelesain penyakit menular. Selama 50 tahun ya, 5 dekade loh, 5 dekade dia gak pernah keluar, penyakit menular terus dia fokus. Akhirnya ketika terjadi pandemi 100 tahun sekali, dia yang dipanggil pemerintah untuk bisa handle pandeminya. Itu contoh fokus. Ketika kalian mau define kalian tuh mau jadi siapa, jati diri kalian tuh udah gak labil lagi, kalian berhasil fokus di satu bidang, gak usah, kalau udah kerja satu udah satu aja gitu, gak usah sok-sok lu bisa A, bisa B, bisa C. Gini contoh, lu mau apply kerja gitu ya, lu jadi bos deh, ada karir mau apply kerja, dibilang bos gue bisa multitasking, gue bisa ngedit ya kan, gue bisa modeling juga di Excel, gue bisa bikin operasional, gue bisa IT juga bos, lu bakal hire nggak? Nggak mungkin, pasti lu bilang nih orang tukang banyak bacot gitu. Manusia itu nggak ada yang bisa semua hal. Oh kadang lebih bagus untuk jadi generalis dibanding spesialis. Itu lu di dunia yang mana ya? Sebutin gue satu generalis yang jadi orang paling kaya, nggak ada. Sebutin gue satu generalis orang paling sukses, dokter aja namanya spesialis. Nggak ada orang generalis yang pernah berhasil di dunia ini, nggak ada, satu pun nggak ada. Buffett itu investment, Bill Gates itu coding, Rockefeller itu minyak, Andrew Carnegie itu baja, satu, semuanya satu dan satu. CZ itu kripto, satu ya. Jadi ketika lu belajar jati diri lu di mana, lu create value di mana, lu bisa mulai cari nih. Kira-kira gue mau belajarnya sama siapa? Nah ini penting, gue mau create networknya seperti siapa? Itu dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau lu diri sendiri nggak tahu jati diri lu mau jadi siapa, lu nggak akan bisa ketemu networknya dong. Masa lu pikir lu paling jago di satu hal, lu networking sama tukang kayu, kan nggak make sense gitu. Lu cari dulu lu mau jadi siapa, baru lu mulai di situ. Gue selalu encourage orang sebelum lu mau coba bahkan networking, punyalah value. Kenapa? Kalau lu nggak punya value, apa yang lu mau tawarin bos? Lu bukan pebisnis, ya. Lu punya skill juga enggak, ngedit juga jago juga enggak, ya. Bikin media nggak bisa, trading juga kagak bisa. Skill lu apa? Selain tidur, ya. Nggak ada skill yang lu punya. Jadi kalau lu nggak punya skill, nggak punya value, nggak usah mimpi untuk networking. Nggak akan pernah ada yang mau ketemu sama lu. Contohnya, lu sekarang nggak punya skill, lu ketemuin gue bantuin lu ini, gue punya ide bikin bisnis kopi kayak begini. Nggak penting. Lu nggak pernah bisa bikin apa-apa dan nggak pernah terjadi barang yang lu bikin. Nggak ada value yang lu bisa offer ke gue nggak akan pernah mau jadi mentor lu gitu. Beda nih, ketika lu datang lu DM, lu bilang gini, kok gue lihat nih, lu waktu itu lu mimpi lu mau punya Crypto City gitu. Gue ada konsep ya, apartemen modern. Kira-kira gue butuh modal 200 miliar. 200 miliar ini gue pakai dan gue bakal ngutang sama bank lagi sekian, skemanya sekian, udah ada tanahnya, apartemennya gue udah pernah bangun 3 apartemen sebelumnya. Nah lu mau nggak partneran sama gue untuk bangun apartemen ini yang untuk anak-anak kripto tinggal di sini? Nah itu beda cerita. Atau misalnya gue ada tanah 600 hektar di Uluwatu gitu, mau bangun komunal area, developernya seperti ini site plan-nya, oh, ini udah beres nih, bebasin tanahnya. Itu beda cerita gitu. Tapi kalau lu nggak ada value datang ke gue, oh gue mau bikin coffee shop di pinggir jalan, udah lu itu cari yang selevel dulu gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, ini penting nih ya. Lu cuma bikin uang 10 juta, jangan cari mentor yang punya duit 1 triliun. Kalau lu punya uang 10 juta doang, lu cari mentor yang kira-kira bikin 1 M, yang masih make sense mau ngajarin lu gitu. Nah ini gue juga step by step along the way, gak tiba-tiba mentor gue konglomerat, pelan-pelan. Gue punya mentor, gue lewatin. Gue punya mentor, gue lewatin. Gue punya mentor, gue jadi partner, gue lewatin. Gue punya mentor, gue lewatin lagi. Selalu seperti itu, jadi ada progresifnya. Jangan lompat yang dipikir, lu jangan mikir diri lu paling hebat itu, enggak. Harus sabar, sistematis, dan lu pikir ini, kayak lu pikir bikin bisnis ya, bikin network tuh gak gampang juga. Ada beberapa hal yang lu harus perhatikan, nanti kan gue share juga, yang harus lu perhatikan. Setelah lu bisa create value tadi yang gue bilang tadi ya, lu bisa tentuin circle lu. Nah dari circle ini, semua bisnis yang gue bikin itu awalnya dari berteman. Karena berteman, oke, lu bisa punya ini, gue punya ini, kita bareng. Lu punya ini, gue punya ini, kita bareng. Selalu seperti itu. Dan awalnya selalu mulai dari pertemanan. Networking itu penting karena kadang berada di waktu yang tepat dengan orang yang tepat itu bisa merubah hidup lu 180 derajat. Kalian mau percaya atau enggak? Tapi lu bisa begitu bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, kalian bikin sesuatu yang tepat. Beres itu kadang. Orang kaya itu sangat menjaga waktu kalian. Jadi kalau kalian dianggap nggak penting ya, atau nggak ada similarity sama dia, kalian nggak akan digubris karena nggak ada value-nya. Karena orang kaya itu sangat fokus ya, fokus akan tujuannya, karena dia bisa sampai ke titiknya karena dia fokus banget. Itu terus yang dilakukan, kayak Bruce Lee, satu tendangan 1000 kali. Udah fokus. Kenapa dia bisa fokus? Karena dia sangat menjaga waktunya. Ya kayak gue sangat menjaga waktu gue. Dan cara kalian ketika udah sampai nih, kalian udah punya mentor, selalu memberi dan tidak pernah meminta. Ini kesalahan yang gue selalu lihat. Gue kadang suka lihat kayak tips networking dari orang-orang yang nggak punya network juga. Karena bilang, oh hubungan tuh give and take gitu. Nggak ada give and take ya sama konglomerat. Cuman give and give gitu ya. Bukan give dan lu minta gitu. Atau kasih 3 kali, kasih minta. Nggak kayak begitu ya. Yang gue lakukan sama yang super di top, bahkan orang-orang di bayangan orang sebutnya ya, yang nggak ada tuh kalau kalian cari di list di Forbes tuh nggak muncul gitu. Tapi mungkin nomor 1 aslinya gitu. Orang-orang seperti ini nggak bisa kalian minta ya. Dan mereka itu kenapa bisa sampai paling atas di hidup ya?
Karena mereka tuh udah bisa baca orang, ngeliat orang sekali udah tahu, nih orang si bangsat ini maunya apa, langsung tahu. Oh ini cuma mau meres duit, oh ini cuma mau minta duit, ini cuma mau ini, udah tahu. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah sampai level mereka. Level gue aja gue langsung tahu. Ketemu orang sekali di depan gue langsung tahu, ini orang sampah atau enggak, ada manfaatnya atau enggak, ini orang mau ngapain dari gue. Itu udah ada sensing ya, karena udah bertemu sangat banyak orang ya. Udah bertemu dari mungkin institusi A, dari aparat, dari anggota, dari mafia udah ketemu. Udah tahu orang itu begini, oh ini similar nih. Karena manusia itu pattern recognition pinter. Dari orang sukses itu udah banyak masalah di hidupnya. Oh ini orang bakal bawa masalah, oh ini bakal kayak gini. Ini sampah nih karakternya nih. Mereka langsung tahu sekali ngelihat. Jadi kalau kalian nggak genuine, kalian udah ada agendanya, oh gue mau ketemu di karena mau ini, oh dia pasti tahu. Jadi kalian bisa lakukan cuma satu, kasih dan kasih. Sampai dia ngasih ke lu, ngerti gak? Jadi jangan give take gitu. Kasih aja terus. Ntar dia juga akan kasih lu sesuatu kalau dia merasa lu berguna untuk dia. Jadilah orang yang genuinely baik ya. Kalian punya empati dan benar-benar dengar apa concern dari orang-orang yang kalian mau networking ini. Jangan merasa lu orang paling pinter karena lu bukan yang paling pinter ya. Kalau lu ketemu networking sama orang, kalian mau bragging gitu. Oh gue tuh udah begini nih, gue udah kerja di sini. Selalu gue dengar orang seperti itu. Baru ketemu, oh udah ngomong terus gitu. Gue tuh hebat begini, gue ini. Enggak, lu gak hebat-hebat banget. Jadi kalian belajar punya humility juga kalau ketemu sama orang. Karena kenapa? Kalau kita ngebacot, ya kita ngomong, itu cuman apa yang kita tahu di otak kita. Sedangkan kalau lu dengerin orang, itu apa yang mereka tahu ya. Ngapain coba? Lu ngomong sesuatu yang lu udah tahu gitu loh. Fungsinya buat ngisi otak lu tuh apa? Nol. Yang keluar dari mulut lu semua itu nggak ada yang penting. Itu hanya apa yang lu tahu. Kalau orang lebih sukses dari lu, yang lu lakukan cuma satu, dengerin. Tanya dan dengerin. Jangan kayak, tapi ini begini-begini. Enggak, lu goblok gitu. Jangan pernah ngomong, jangan pernah motong gitu. Karena nggak ada value-nya yang keluar dari mulut lu. Makanya kadang kalau misalnya kalian lihat ya, kalau konglomerat atau orang-orang yang sukses yang pernah ketemu gue di aslinya pasti tahu. Gue itu berbeda dengan apa yang di kamera. Bahkan tuh kalian banyak yang nggak bisa melihat seperti itu karena level kalian masih di situ. Tapi kadang konglomerat ngeliat gue udah tahu nih, oh ini orang sebenarnya asli begini. Bahkan dari kamera. Karena kalau lu ngejudge orang dari kamera sama aslinya, itu kayak lu ngejudge pemain film ya, dari film yang dia mainkan. Berbeda total ya, berbeda total. Gue menyampaikan karakter seperti ini karena ada agendanya. Karena gue pengen kalian bisa mengerti apa yang gue sampaikan ya. Karena kalau kadang orang Indonesia dibaik-baikin jadi sampah hidupnya. Harus sekali-sekali ditampar-tampar seperti ini. Jadi buat kalian yang mau networking, itu beberapa tips yang gue bisa kasih. Dan mungkin tips terakhir, ini simple tapi ini sangat bermanfaat ya. Jangan pernah telat. Karena mereka sangat menghargai waktu. Lu ketemu orang kaya datang sejam sebelum. Tapi nggak datang sejam sebelum. Lu tunggu di situ. Waktu lu nggak penting. Waktu dia 1 jam ya. Lu nggak akan pernah bisa bayar dengan hidup lu sampai dari lu hidup sampai lu mati. Lu nggak bisa bayar waktunya. Jadi jangan pernah telat. Karena orang kaya paling benci orang yang telat sama waktu. Jadi kalau kalian udah ketemu sama orang nih, sejam sebelum, tunggu aja ya. Oh tapi gue malas ya. Hidup lu tuh nggak penting gitu. Lu tidur juga nggak ada yang peduli gitu. Mungkin lu hilang besok juga nggak ada yang sayang sama lu gitu. Orang tua lu 3 bulan juga mungkin lupa nanti sama lu. Jadi jangan anggap waktu lu tuh penting. Jadi selalu hargai waktu ketika lu berhasil mendapatkan pertemuan dengan orang yang lebih kaya. Jadi build value dulu, tentuin jati diri lu, buat circle lu. Lihat, network lu yang bikin, mau di industri mana lu yang bikin nih. Baru terakhir lu selalu kasih ke mereka. Punya empati, mendengarkan, give and keep giving. Sampai akhirnya mentor lu ini bisa give ke lu. Itu saran dari gua untuk bisa networking dengan para konglomerat.